Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Rahmayani, NIM 1914258. Video ini saya akan menjelaskan materi dari MK Arbitrase Syariah yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Dr. Andes Haji Syaiful Bahri SAG MM CHCM. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Para pihak dalam perjanjian sifat perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, isi perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata pada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase, yaitu yang pertama ada pihak yang terlibat sengketa, yang kedua ada arbiter atau pihak yang tidak berpihak pada siapapun, yang ketiga ada majelis arbiter. Berikutnya, tidak semua orang dapat menjadi arbiter karena harus memenuhi kriteria tertentu. Adapun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12 Ayat 1 menyatakan orang yang dapat menjadikan seorang arbiter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Terus yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak akan memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan arbiter. Yang kelima, ada memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Ada sifat perjanjian arbiter. Arbiter merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum, tetapi dan mengikat para pihak sehingga dapat dilaksanakan setelah dilakukan pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal para tidak melaksanakan putusan arbiter secara sukarela, keputusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua mengotak atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Berikutnya, ada bentuk perjanjian arbiter. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada 3 hal yang dapat dikemukakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Yang pertama, ada arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tiga, perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan. Ya, dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase ad hoc. Dalam kesepakatan dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atas perselisihan para pihak. Klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam pendahuluannya ataupun dalam suatu perjanjian tersendiri. Setelah timbul sengketa, pilihan penyelesaian melalui arbitrase harus secara tugas dicantumkan dalam perjanjian dan sebagai salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian arbitrase juga digantungkan pada syarat. Adapun syaratnya yaitu sebagai ditentukan dalam pasal 13 ayat 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ciri-ciri dari arbitrase yaitu yang pertama, ada suatu cara atau metode penyelesaian sengketa. Yang kedua, ada sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga dan pihak netral atau arbiter yang secara khusus. Yang ketiga, ada para arbiter mempunyai wewenang yang diberikan para pihak.
Adapun yang keempat, yaitu para arbiter diharapkan memutuskan sengketanya menurut hukum. Kemudian ada yang kelima, yaitu arbiter merupakan sistem pengadilan perdata. Artinya bahwa para pihak lain dan bukan negara yang menguasai kewenangan dan kewajiban para pihak. Yang keenam, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini bersifat final dan mengakhiri bersengketaan para pihak. Yang ketujuh, yaitu keputusan para arbiter mengikat para pihak berdasarkan persetujuan di antara mereka untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela memberikan kekuatan kepada keputusan arbitrase tersebut. Adapun yang ke-8, yaitu pada pokoknya proses berperkara melalui badan arbitrase dalam putusannya terlepas dalam bebas dari campur tangan negara. Kemudian ada isi dari perjanjian arbitrase. Menurut ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari, terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Namun, apabila para pihak memberikan persetujuan dan memang diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan arbiter atau majelis arbitrase. Apabila pemeriksaan telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan dengan sidang untuk pengucapan putusan arbitrase. Kemudian putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak pemegang sahamnya. Putusan arbitrase harus memuat pada putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ada nama lengkap dan alamat para pihak. Yang kedua, uraian singkat sengketa. Yang ketiga, pendirian para pihak. Yang keempat, ada nama lengkap dan alamat arbiter. Yang kelima, ada pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis pengunai keseluruhan sengketa. Kemudian yang keenam, ada pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Yang ketujuh, tempat dan tanggal putusan. Yang kedelapan adalah tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Dan putusan arbiter atau majelis arbitrase didasarkan kepada ketuhanan hukum, keadilan, dan kepatuhan. Di dalam suatu arbitrase ditetapkan jangka waktu putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh para pihak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.